Jadi para hadirin, orang sebaik apapun kalau dia musyrik nggak ada faedahnya. Kenapa? Dia tidak beradab, tidak berakhlak kepada pencipta alam semesta. Termasuk Abu Thalib. Baiknya luar biasa ini. Nggak ada yang ngalahin baiknya Abu Thalib. Orang kafir sekarang nggak ada yang ngalahin baiknya siapa? Abu Thalib. Luar biasa. Ustadz cerdas secara berani telah menuduh Abu Thalib sebagai orang musyrik. Seakan-akan hal ini adalah masalah yang sudah disepakati dan tidak ada perbedaan pendapat tentangnya. Padahal dalam masalah ini telah terjadi perbedaan pendapat baik dari sisi riwayat maupun penafsiran ayat Al-Quran. Jelas Ustadz cerdas mengetahui bahwa Abu Thalib adalah orang yang sangat luar biasa baiknya kepada Rasulullah SAW. Hanya saja kecondongan kepada pendapat yang mendiskreditkan keluarga Nabi SAW sudah mendarah daging pada kelompok Ustadz cerdas ini. Kami akan paparkan beberapa dalil tentang keimanan Abu Thalib agar pemirsa mengetahui bahwa masalah ini tidaklah seperti yang dijelaskan oleh Ustadz cerdas tersebut. Dalam kitab Mustadrak ala Sahihain karya Al-Hakim An-Naisaburi yang ditahqiq oleh Az-Zahabi, keduanya merupakan ulama Ahlus Sunnah, jilid 3 yang diterbitkan oleh Darul Kutub Al-Ilmiyah, cetakan kedua tahun 2002 Masehi, halaman 667. Diriwayatkan dari Abu Ishaq, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda kepada Aqil bin Abi Thalib, "Wahai Abu Yazid," yaitu julukan Aqil bin Abi Thalib, "sesungguhnya aku mencintaimu karena dua hal. Pertama, cinta karena hubungan kekeluargaanmu denganku, dan kedua, cinta ketika aku mengetahui kecintaan pamanku Abu Thalib kepadamu." Zahabi dalam Talkhis diam, tidak mengomentari hadis tersebut. Riwayat ini menjelaskan bahwa kecintaan Rasulullah SAW kepada Aqil bin Abi Thalib dikarenakan kecintaannya Abu Thalib kepada Aqil. Hal ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW bukan hanya mencintai Abu Thalib saja, bahkan mencintai orang-orang yang dicintai oleh Abu Thalib. Sehingga dari sikap Rasulullah SAW ini menunjukkan bahwa Abu Thalib adalah orang yang beriman, sebagaimana dapat kita ketahui bahwa Rasulullah SAW tidak mungkin mencintai atau berkasih sayang dengan orang-orang kafir atau mereka yang memusuhi Allah dan Rasul-Nya. Sebagaimana hal tersebut terdapat dalam Al-Quran surat 58 ayat 22. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Engkau wahai Nabi tidak akan mendapati kaum yang beriman pada Allah dan hari akhirat saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya. Kalau mukmin saja tidak mungkin menyayangi kafir, apalagi Nabi SAW yang menjadi tauladan bagi semua orang. Jika ada yang meyakini Abu Thalib sebagai paman Nabi SAW mati dalam keadaan kafir, maka secara tidak langsung telah menganggap Rasulullah SAW menentang Al-Quran karena beliau telah mencintai orang kafir. Dalam kitab Tazkiratul Khawas karya Sibit Ibn Jauzi, salah satu ulama Ahlu Sunnah, halaman 8, Imam Ali alaihissalam berkata, "Ketika Abu Thalib wafat, aku mengabarkannya kepada Rasulullah SAW. Lalu beliau menangis tersedu-sedu dan bersabda, 'Pergilah dan mandikanlah dia, pakaikan kafan padanya, lalu kuburkan jenazahnya. Semoga Allah mengampuni dosa-dosanya dan merahmatinya.'" Al-Abbas bertanya kepada beliau SAW, "Apakah engkau sangat mengkhawatirkannya?" Rasulullah SAW menjawab, "Demi Allah, aku mengkhawatirkannya." Lalu Rasulullah SAW menetap di dalam rumahnya selama berhari-hari, seraya meminta ampunan kepada Allah untuk Abu Thalib. Al-Waqidi telah menceritakan dari Ibn Abbas, Rasulullah SAW berdiri di hadapan jenazah Abu Thalib seraya bersabda, "Engkau telah menyambungkan kasih sayang kepadaku. Semoga Allah membalasmu wahai paman dengan kebaikan." Dalam riwayat ini sangat jelas bahwa Rasulullah SAW mendoakan Abu Thalib dengan memohonkan ampunan
dan kebaikan baginya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk mengurus dan menguburkan jenazahnya sesuai dengan syariat Islam. Kita dapat memahami bahwa Abu Thalib seorang mukmin dan meninggal dalam keadaan beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Riwayat ini sekaligus membantah terhadap riwayat-riwayat yang mengatakan beliau meninggal dalam keadaan kafir. Dalam kitab Sirah Al-Halabiyah, karya Al-Halabi, salah satu ulama Ahlu Sunnah, halaman 359, Al-Halabi berkata, di dalam kitab Usdul Ghabah, sesungguhnya Abu Thalib melihat Nabi SAW dan Ali sedang sholat bersama, sedangkan Ali saat itu berada di sisi kanan beliau SAW. Lalu Abu Thalib berkata kepada Ja'far radhiyallahu anhu, "Sholatlah engkau di sebelah putra pamanmu." Maka Ja'far sholat di sisi kiri Rasulullah SAW. Riwayat ini juga menunjukkan bahwa Abu Thalib mengetahui kebenaran ajaran Rasulullah SAW karena memerintahkan putranya yang lain, yakni Ja'far bin Abi Thalib, untuk ikut sholat bersama Rasulullah SAW. Apakah mungkin seorang ayah akan memerintahkan anaknya mengikuti ajaran yang dia tidak yakini kebenarannya? Pengakuan Abu Thalib terhadap kebenaran ajaran Rasulullah SAW diperjelas dengan riwayat yang dinukil dalam kitab berikut. Dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, karya Ibn Katsir, salah satu ulama Ahlu Sunnah, jilid 3 yang diterbitkan oleh Maktabah Al-Ma'arif, cetakan tahun 1991, halaman 87, Abu Thalib berkata, yaitu kepada para pemuka Quraisy, "Apakah kalian tidak mengetahui bahwa aku mendapati Muhammad sallallahu alaihi wa alihi adalah seorang nabi sebagaimana Musa alaihi salam yang tertulis di kitab-kitab sebelumnya, yaitu kitab-kitab samawi." Dalam riwayat ini menjelaskan bahwasanya Abu Thalib bukan hanya mengakui akan kenabian Rasulullah SAW, namun beliau juga mendakwahkannya kepada para pemuka Quraisy. Jelas pengakuan akan kenabian Rasulullah SAW menunjukkan keimanannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Juga telah diketahui bahwa para pemuka Quraisy tidak ada satupun yang mengakui kenabian Rasulullah SAW. Di antara penyebab mengapa Ustadz Cerdas dan kelompoknya condong kepada riwayat yang mendiskreditkan keluarga Nabi SAW adalah sebagaimana dijelaskan Ahmad bin Zaini Dahlan berikut ini. Namun, sebelumnya akan kami paparkan terlebih dahulu siapakah Ahmad bin Zaini Dahlan. Di dalam kitab Mu'jamul Mu'alifin, karya Umar Ridho Kuhala, salah satu ulama Ahlus Sunnah yang bermadzhab Asy-Syafi'i, jilid pertama yang diterbitkan oleh Muassasah Ar-Risalah, halaman 143, Umar Kuhala berkata, Ahmad bin Zaini Dahlan berasal dari Mekah, bermadzhab Asy-Syafi'i, seorang ulama, seorang sejarawan. Kami tegaskan, seorang sejarawan. Dia memiliki andil di berbagai macam ilmu pengetahuan. Dia adalah mufti mazhab Syafi'i di Mekah. Sekarang mari kita lihat apa yang dikatakan oleh seorang mufti Syafi'i yang juga seorang sejarawan ini dalam kitabnya berikut. Dalam kitab Asnal Matalib fi Najati Abi Thalib, karya Ahmad bin Zaini Dahlan, salah satu ulama Ahlu Sunnah, yang diterbitkan oleh Dar Al-Imam An-Nawawi, cetakan kedua tahun 2007 Masehi, halaman 17. Ahmad Zaini Dahlan berkata, perhatikanlah oleh kalian bagaimana mereka menempatkan ayat-ayat Al-Quran dan menukil hadis-hadis tentang penghinaan kepada ibunda Nabi SAW serta ayah dan paman beliau SAW, yaitu Abu Thalib. Hal ini menunjukkan bahwa tangan-tangan kotor dari para pembenci keluarga Nabi SAW yang mana mereka dekat dengan pemimpin pada masa dinasti Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Mereka memasukkan dan membuat riwayat-riwayat tersebut,
lalu menyebarkan riwayat-riwayat itu sehingga manusia meyakininya. Pada halaman 19, Ahmad bin Zaini Dahlan berkata, perhatikanlah bagaimana cara Bani Umayyah yang Nasibi, yaitu pembenci keluarga Nabi, memutarbalikkan perkara terhadap paman Nabi dan kedua orang tua beliau sallallahu alaihi wa alihi dengan mengatakan mereka di api neraka. Pada halaman 112, Ahmad bin Zaini Dahlan berkata, telah menyebutkan Imam Ahmad bin Husain al-Musalli al-Hanafi yang lebih dikenal dengan Ibn Wahsy berkata, sesungguhnya kebencian kepada Abu Thalib adalah kekafiran. Hal tersebut juga diutarakan oleh salah satu imam mazhab al-Maliki, yaitu Allamah Ali al-Ujhuri di dalam fatwanya, juga Al-Tilmisani di dalam keterangannya atas kitab Asy-Syifa. Beliau berkata ketika menyebutkan Abu Thalib, tidaklah pantas menyebut Abu Thalib kecuali dengan penjagaannya kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi, karena dia, yaitu Abu Thalib, telah melindungi dan menolong beliau sallallahu alaihi wa alihi dengan perkataan dan perbuatannya. Mengomentari Abu Thalib dengan kalimat yang tidak baik merupakan hal yang menyakiti Nabi sallallahu alaihi wa alihi, sementara yang menyakiti Nabi sallallahu alaihi wa alihi dapat menjadikan dia kafir. Pada halaman 114, Ahmad Zaini Dahlan berkata, dan yang menegaskan penelitian ini yang telah dikaji oleh Allamah Al-Barzanji dalam hal selamatnya Abu Thalib di akhirat, dan juga yang meyakini akan selamatnya Abu Thalib di akhirat adalah para ulama yang terpandang, yaitu Al-Qurtubi, As-Subki, dan Asy-Sya'rani. Juga banyak para ulama yang lain. Mereka berkata, inilah yang kami yakini dan dengannya kami beragama. Aku sepakat dengan mereka di dalam pendapat keselamatannya, yaitu keselamatan Abu Thalib di akhirat. Maka pernyataan para ulama ini tentang keselamatan Abu Thalib di akhirat, keyakinan semacam ini lebih aman dan selamat bagi seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Kami tegaskan, keyakinan semacam ini lebih aman dan selamat bagi seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Kemudian untuk pemirsa ketahui bahwa hadis-hadis atau riwayat tentang selamatnya kedua orang tua Nabi sallallahu alaihi wa alihi dan paman beliau, yaitu Abu Thalib, adalah hadis-hadis yang mutawatir. Kami tegaskan, hadis-hadis yang mutawatir. Pemirsa akan saksikan bagaimana kaum Wahabi menghapus hadis-hadis tersebut dari kitab Ahlus Sunnah, dan mereka mengakui perbuatan yang telah mereka lakukan itu. Di dalam kitab Nazmul Mutanasir fil Hadisil Mutawatir, karya Abu Abdillah Muhammad bin Ja'far Al-Kattani yang diterbitkan oleh Dar Al-Ma'arif, halaman 121, Kitab Al-Manaqib, hadis nomor 225, hadis-hadis sesungguhnya semua pendahulu beliau, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, para ayah dan ibu beliau adalah kaum yang bertauhid. Diri mereka tidak tercemari kekufuran, aib, kenistaan, dan kebiasaan kaum jahiliyah. Hadis berikutnya yaitu hadis nomor 226. Hadis-hadis tentang cinta Abu Thalib kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi. Sekarang kita lihat apa yang telah dilakukan kelompok Wahabi terhadap hadis-hadis itu dalam kitab tersebut, cetakan kedua. Dalam kitab yang sama, cetakan kedua edisi revisi yang diterbitkan oleh Darul Kutub As-Salafiyah, pada halaman 190, Kitab Al-Manaqib, hadis pertama, hadis nomor 225. Hadis yang pertama ini dihapus. Hadis kedua, hadis nomor 226, mereka pun telah menghapusnya. Sebagaimana yang telah pemirsa saksikan, mereka telah menghapus hadis-hadis itu di kitab cetakan kedua. Kemudian mereka mengakui penghapusan yang telah mereka lakukan itu. Lihatlah apa yang dikatakan pada catatan kaki. Hadis pada nomor 225 dan 226 dalam urutan hadis-hadis mutawatir. Kami tegaskan hadis-hadis mutawatir, bahwa penulis kitab
semoga Allah mengampuninya, telah menukil sebagian hadis kaum Rafidhah. Sangat mengherankan, seakan-akan hadis-hadis itu hanya dinukil oleh kaum Rafidhah. Luar biasa. Yang mengklaim sebagai orang-orang yang berilmu kemutawatiran keselamatan Abu Thalib, paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan keselamatan kedua orang tua beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikarenakan demikian merupakan perkara-perkara yang batil, maka kami menghapusnya. Luar biasa, mereka bermain-main dengan menghapus hadis-hadis. Mengapa mereka tidak melakukan pengkajian dan mencari kebenaran? Bukankah ini tindakan menutupi kebenaran? Di sini mereka telah melampaui batas. Berapa banyak hadis yang telah mereka ubah dan hapus dari kitab-kitab ahlu sunnah? Ustadz cerdas sebaiknya menjaga adab dan akhlaknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tidak serampangan menilai kafir dan musyrik tanpa ada riwayat yang menjelaskan penyembahan Abu Thalib kepada berhala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Qalam surat 68 ayat 7, sungguh Tuhanmu dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang paling mengetahui siapa orang yang mendapat petunjuk. Penyakit kelompok ustadz cerdas ini selalu mengutamakan riwayat yang sedikit tanpa menoleh kepada riwayat lain yang jumlahnya lebih banyak. Maka jadilah kalian ikan laut, jangan menjadi ikan sumur.